Kita masuk sekarang kemarin dari qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Nuaim, sudah kita sebutkan biografinya. Sekarang kemudian an Sufyan, dari Sufyan. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan. Jadi masuknya Sufyan itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ini kita akan baca biografinya. Baik, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi bin Abdullah bin Mawhabah bin Abi Ubay bin Abdullah Asmi. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ini saja sudah. Baik. Huwa Syekhul Islam, beliau Syekhul Islam, Imamul Huffaz, imamnya, pemimpinnya para penghafal. Subhanallah. Para penghafal, beliau pemimpinnya. Wallahu a'lam. Sayyidul ulama'il amilina fi zamani. Pemimpinnya para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu di zamannya. Subhanallah. Kunyanya adalah Abu Abdillah. Kunyanya adalah Abu Abdillah Ats-Tsauri Al-Kufi, dari kota Kufah, Al-Mujtahid. Baik. Beliau dilahirkan pada tahun 97 Hijriah. Baik. Beliau, kata Imam Al-Dhahabi rahimahullah, talabal ilma wa huwa hadathun bi'tina'i walidihi al-muhaddits as-sadiq Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau menuntut ilmu dalam keadaan masih muda, masih kecil, masih bocil. Yang bi'tina'i walidihi, dengan perhatian sungguh-sungguh dari bapaknya. Al-Muhaddits, bapaknya juga Al-Hadits. As-Sadiq, seorang jujur, namanya Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Jadi beliau menuntut ilmu masih kecil, masih bocil, dengan pengawasan bapaknya. Dan bapaknya Al-Hadits juga, Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Dan bapaknya ini adalah diantara murid Imam Asy-Sya'bi dan Imam Khaitsamah bin Abdul Rahman. Baik. Dan beliau termasuk dari kalangan shighar tabi'in. Beliau termasuk dari tabi'in yang kecil. Maksudnya tabi'in yang kecil itu sudah mulai berkurang para manusia-manusia yang melihat sahabat. Beliau masih mendapati ulama-ulama atau orang-orang yang melihat sahabat, tapi tidak banyak. Sisanya gitulah lebih, ya. Makanya dikatakan shighar tabi'in. Kemudian faedah berikutnya yang meriwayatkan dari beliau yaitu Al-Hadits As-Sittah, Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, itu Imam Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan. Dan yang mengambil hadis dari beliau anak-anaknya. Maafan ya, yang shighar tabi'in ini bukan Sufyan Ats-Tsauri, bapaknya yang shighar tabi'in, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau sedang berbicara tentang bapaknya ini siapa namanya? Sa'id bin Masruq, yang meriwayatkan hadis dari beliau, yang mengambil ilmu dari beliau. Anak-anaknya semua, anaknya itu Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, Umar, Mubarak, Syu'bah bin Hajjaj.
Kalau Syu'bah bin Hajjaj ini bukan anaknya, kelihatannya anaknya Sufyan, Umar dan Mubarak. Dan termasuk yang meriwayatkan dari beliau adalah Syu'bah bin Hajjaj, Zaidah, Abul Ahwas dan seterusnya. Kemudian di antara guru-guru beliau, itu Ibrahim bin Abdul Ala, banyak disebutkan, pokoknya banyak sekali, Masya Allah. Satu lembar sebutkan guru-gurunya banyak sekali. Walhasil, wa yuqalu inna adada syuyukhi sittun mi'a syekhin. Kata beliau, ada yang mengatakan jumlah guru beliau sekitar 600 syekh. Masya Allah. Dan wa kibaruhum alladzina haddatsu an Abi Hurairah. Dan para pembesar-pembesar guru beliau yaitu meriwayatkan hadis dari langsung dari Abu Hurairah, Jarir bin Abdullah, Ibnu Abbas dan semisalnya. Kemudian kata beliau, sungguh Imam Al-Hafidz Sufyan Ats-Tsauri telah membaca wa qara al-khatma arban ala Hamzah Az-Zayyad 4 marrat. Yaitu sungguh beliau telah membaca secara khatam selesai Al-Quran, mungkin Al-Quran maksudnya ini dengan bentuk tasmi' kepada Hamzah Az-Zayyad sebanyak 4 kali. Atau mungkin hadis, kelihatannya antara hadis atau sudah jelas di sini Imam Al-Zahabi tidak menyebutkan apa wa qara al-khatm, begitu saja, mengkhatamkan dalam membacanya, mungkin Al-Quran. Adapun yang meriwayatkan dari beliau, yang mengambil hadis dari beliau banyak sekali. Nah, kata Imam Ibnu Jauzi, kata Imam Al-Zahabi mengatakan sampai-sampai Imam Ibnu Jauzi menyebutkan yang meriwayatkan atau mengambil riwayat dari beliau aktsar min 20,000, yaitu lebih banyak dari 20.000 orang, lebih dari 20.000 orang yang mengambil hadis dari beliau. Subhanallah. Baik, kemudian pada berikutnya. Dan yang meriwayatkan pula hadis dari beliau dari guru-gurunya, ada juga guru-gurunya yang meriwayatkan dari beliau. Dan para pembesar-pembesar yang bukan dari guru-gurunya meriwayatkan juga dari beliau, yaitu beliau mempunyai guru. Setelah berjalan waktu, gurunya yang beliau belajar sama gurunya meriwayatkan hadis pula dari beliau, kata Imam Al-Zahabi. Di antaranya A'mash, Aban bin Taghlab, Ibnu Ajlan, yang banyak disebutkan, ya. Yaitu di sini A'mash, Aban bin Taghlab, Ibnu Ajlan, wa Khusayf, wa Ibnu Jarir, wa Ibnu Jurayj, wa Ja'far As-Sadiq, Ja'far ibn Burqan, wa Abu Hanifah, wa Al-Auza'i, wa Muawiyah bin Salih, wa Ibnu Abi Dzib, wa Mis'ar, wa Syu'bah, wa Ma'mar. Itu tadi yang saya sebutkan. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah, wa kulluhum matu qablahu. Semuanya tadi itu mereka semua meninggal sebelum Sufyan Ats-Tsauri. Dan mereka para pendahulu, para pembesar-pembesar dan di antara gurunya. Nah, kemudian beliau menyebutkan yang meriwayatkan pula dari beliau yang mereka meninggal setelah beliau. Tayyib al-hasil. Berkata Yahya bin Ayyub al-Abid, telah menceritakan pada kami Abul Musanna. Beliau mengatakan, aku mendengar orang-orang di kota Maru berbicara
sungguh telah datang sore, sungguh telah datang sore. Maka aku pun keluar ingin melihat dia. Siapa Thawrin? Fa idza huwa gulamun qad baghala wajhuhu. Sungguh aku melihat dia ternyata masih anak kecil. Subhanallah. Dalam keadaan wajahnya penuh kewibawaan. Masya Allah. Nah, itu. Subhanallah. Baik. Baik. Qultu qala yunawwahu bi dzikrihi fi sigharihi min ajli fardi dhakai wa hifdi wa haddatha wa huwa syabun. Qultu, kata Imam Dhahabi rahimahullah, sungguh sungguh beliau rahimahullah telah tersebar penyebutan dirinya semenjak beliau masih kecil. Kenapa? Min ajli fadli zakai. Disebabkan kenapa? Karena kecerdasannya yang luar biasa. Nah, jenius, di atas rata-rata, di atas standar. Wahifdihi, dan keterlaluan hafalannya yang di atas rata-rata. Nah, ya. Wahaddatha, dan beliau sudah menyampaikan hadis dalam keadaan masih muda. Sudah meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dalam keadaan masih muda. Itu hadis. Nah, itulah keberadaan para salaf. Masih kecil mereka sudah tersebar kemasyhurannya karena kemuliaan, kecerdasan dan hafalannya. Jadi orang terkenal dari kecil itu, atau seseorang terkenal karena dua, kalau bukan karena kelebihan yang baik padanya atau kelebihan yang itu sebaliknya. Makanya kalian santri usahakan ya, dari kecil ini kalian dikenal dengan kelebihan yang baik, karena itu akan terbawa sampai besar, insya Allah. Tapi kalau terkenal dari kecil yang buruk, banyak cepat-cepat berubah, cepat-cepat sadar, jangan diawetkan, jangan dilestarikan, jangan dibiarkan, berubah cepat nah. Karena bisa dia sampai besar, kalau berubah insya Allah sampai besar kan. Cepat-cepat sadar, bertobat. Kalau belum balik sih tidak perlu berubah. Ya berubah. Nah, baik. Di antara apa sini langsung sebutkan. Di antara berkata Abu Razak dan selainnya dari Sufyan. Di antara beliau sekarang menyebutkan perkataan-perkataan Ats-Tsauri. Berkata Abu Razak dan selainnya dari Sufyan. Beliau mengatakan tauda'tu qalbi syai'an qattu fa khanani. Nah, coba lihat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, di antara perkataan beliau, tidaklah aku menitipkan sesuatu di dalam hatiku, tidaklah aku menitipkan sesuatu dalam hatiku kecuali hatiku ini dia mengkhianati titipanku itu. Nah, ya, maksudnya apa? Ada di sana perkataan beliau, maksudnya apa saja yang kita sudah tekadkan di dalam hati jangan ditunda. Dalam perkataan lain ada perkataan beliau, jika kamu ingin melakukan kebaikan yang sudah kamu terbetik dalam hatimu, jangan kau tunda, segera lakukan, karena sebelum setan menunda kamu, memperlambat di dalam melakukan apa yang kamu sudah tekadkan dalam hatimu. Itu maksudnya. Nah, ini jantannya, yaitu tidaklah aku menitipkan sesuatu dalam hatiku kecuali hatiku dia mengkhianati aku. Nah itu. Jadi kalau kalian misalnya santri sudah bertekad untuk melakukan amal soleh atau sudah bertekad untuk meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat, jangan kau tunda, segera. Kenapa? Karena hatimu nanti dia khianati tekad apa yang kau titipi dalam hatimu. Itu maksudnya ya. Misalnya saya sudah bertekad ini, nah saya tekad ini besok ini, tiba besok sudah ada kesempatan, tidak ada uzur, tidak ada lagi penghalang, cepat lakukan.
Kenapa? Nah, ini. Jangan kita lihat nanti atau sebentar. Kita orang Sulawesi nanti. Sama dengan orang Jawa besok. 1 tahun berikutnya masih besok. Orang Sulawesi kita ini nanti. Nah, nanti 1 tahun berikutnya masih nanti. Akhirnya agak dikit pagi dan sore nanti. Besok. Jangan ya. Itu perkataan siapa? Sufyan ats-Tsauri. Tidaklah aku menitipkan sesuatu dalam hatiku. Fakhanani, dia mengkhianati. Baik. Berkata Syu'bah dan berkata Syu'bah, Ibnu Huyainah, Abu Asim, Yahya bin Ma'in dan selainnya, mereka mengatakan Sufyan ats-Tsauri amirul mukminin fil hadis. Bohong. Sufyan ats-Tsauri adalah khalifahnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Wa qala Ibnu Mubarak, katabtu an 1100 syekh ma katabtu an afdal min Sufyan. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, aku sudah mencatat hadis dari 1100 syekh. Aku sudah mencatat hadis dari 1100 syekh. Berarti gurunya 1100. Dan tidak ada catatan itu yang lebih afdal di dalam mencatat hadis melebihi Sufyan ats-Tsauri. Jadi dari 1100 syekh itu yang paling afdal beliau mencatat hadisnya Sufyan ats-Tsauri. Subhanallah. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani qala ma laqitu kufiyan afdaluhu au fadluhu ala Sufyan. Berkata Ayyub as-Sakhtiyani, aku tidak pernah berjumpa penduduk Kufah. Nah, di Kufah ini di zaman dahulu itu kayak kacang goreng itu para ulama. Nah, Kufah, Madinah dengan Basrah, Irak. Itu para ulama kayak kacang goreng. Maksudnya taham banyak. Nah, kata Ayyub as-Sakhtiyani, aku tidak pernah menjumpai penduduk Kufah yang untuk aku bisa membuat yang lebih afdal dari Sufyan. Itu maksudnya penduduk Kufah yang paling afdal sudah Sufyan ats-Tsauri. Baik. Kemudian wa qala al-Bara ibn Rutaib, sami'tu Yunus bin Ubaid yaqul. Berkata al-Bara bin Rutaib, aku mendengar Yunus bin Ubaid berkata, aku tidak pernah melihat yang lebih afdal dari Sufyan. Ditanya kepada beliau, sungguh Anda telah melihat Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakhai, Atha ibn Abi Rabah, Mujahid. Wa taquluha, dalam keadaan kamu mengatakan ini. Nah, apa kata siapa namanya? Yunus bin Ubaid, qala huwa ma'qul. Aku tetap mengatakan begitu. Ma ra'aitu afdal min Sufyan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih afdal dari Sufyan. Nah, itu perkataan siapa lagi? Tadi Ibnu Mubarak, sekarang Al-Bara bin Utaim dari Yunus bin Ubaid. Ya, berkata Ibnu Mahdi, yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Aku tidak ma ra'at ainaya. Nah, kedua mataku tidak pernah melihat manusia yang paling afdal dari 4 orang. Nah, yaitu tidak pernah, maksudnya mara itu ahfadal hadis. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling hafal terhadap hadis dari Sufyan ats-Tsauri. Yaitu manusia yang paling hafal tentang hadis sudah Sufyan ats-Tsauri. Wala syadda tafassuqan min Syu'bah. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang paling keras terhadap ahlul bidah dari Syu'bah. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang paling berakal dari Imam Malik. Dan aku tidak akan menasihati pada umat manusia untuk mengambil ilmu selain dari Ibnu Mubarak. Yaitu manusia yang paling pantas untuk kalian mengambil ilmu adalah Ibnu Mubarak. Wala ansahal Abu Affan, wala ansahal umat bin Mubarak. Aku tidak pernah dia melihat manusia yang paling memberi nasihat, yang nasihatnya paling tulus, paling mengena, paling begitu di dalam memberikan nasihat para umat dari Ibnu Mubarak. Nah, itu ya. Saya ulangi. Kata Abdurrahman Mahdi, kedua mataku tidak pernah melihat manusia paling afdal dari 4 orang. Yang pertama, aku tidak pernah melihat manusia yang paling hafal terhadap hadis dari Sufyan ats-Tsauri. Yaitu manusia yang paling hafal hadis Sufyan ats-Tsauri. Yang paling keras terhadap ahlul bidah Syu'bah. Dan yang paling berakal Malik bin Anas. Dan yang paling memberi nasihat
dengan tulus kepada umat Ibnu Mubarak. Baik. Dan diriwayatkan oleh Waqi dari Syu'bah. Baik. Diriwayatkan oleh Waqi dari Syu'bah mengatakan Sufyan ahfadhu minni. Syu'bah mengatakan Sufyan Ats-Tsauri itu lebih hafal dari Qala Abdul Aziz bin Abi Rizmah qala rajul Syu'bah qala fa Sufyan fa qala damahtan. Berkata Abdul Aziz bin Abi Rizmah, seseorang mengatakan pada Syu'bah, ya wahai Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri menyelisih engkau dalam masalah hadis ini. Apa kata Syu'bah? Beliau tidak ada rasa benci atau semua. Beliau mengatakan, damahtan, kamu telah membuat aku menangis. Kamu telah membuat aku menangis. Maksudnya apa? Beliau mengakui dengan tanpa ada rasa benci, tanpa rasa. Itulah para salaf ya ikhwan. Ya, itulah para salaf. Tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, tidak ada makar terhadap saudaranya. Apalagi saudaranya melebihi dari dia. Tidak masalah. Karena semua kita ini saling berlomba-lomba menjalankan kebaikan, saling berlomba-lomba dalam menjauhi kemaksiatan, saling berlomba-lomba untuk melawan godaan iblis, saling berlomba-lomba untuk menjauhkan diri dari neraka, saling berlomba-lomba untuk masuk ke dalam surga. Nah itu. Apa kata Syu'bah? Demam. Nah, nanti kita bahas ya berikutnya bahwasanya Syu'bah ini lebih lebih tua dari beliau. Nah, ya, kelas ya. Wa qala Ibnu Mahdi kana Wahib yuqaddimu Sufyan fil hifdz ala Malik. Berkata Ibnu Mahdi, Wahib lebih mendahulukan Sufyan dalam masalah hafal daripada Imam Malik. Wa qala Yahya al-Qattan, nah, berkata Yahya al-Qattan, tidak ada seseorang yang paling aku cintai melebihi dari Syu'bah. Dan tidak ada manusia wala ya'dilu ahadun indi. Dan tidak ada seseorang yang bisa memalingkan aku dari dirinya, di sisiku, dari Syu'bah. Walakin akan tetapi jika Sufyan Ats-Tsauri menyelisihinya, yaitu menyelisih Syu'bah, maka aku mengambil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Coba lihat Yahya Qattan, itu tidak ada seseorang yang paling aku cintai dari Syu'bah, yaitu Syu'bah adalah manusia yang paling aku cintai. Dan aku tidak akan yaitu membandingkan seseorang, tidak akan berpindah rasa cintaku itu pada seseorang dari Syu'bah. Namun jika Sufyan Ats-Tsauri menyelisih beliau dalam masalah, maka aku mengambil perkataannya Sufyan. Nah, baik. Berkata Abbas ad-Dawri, aku melihat Yahya bin Ma'in tidak mendahulukan seorang pun Sufyan Ats-Tsauri samanya dalam masalah fikih, hadis, zuhud dan semuanya. Jadi beliau ini imam dalam masalah fikih, hadis, zuhud dan semuanya. Baik. Kemudian berkata Imam Mahdi, Abu Ishaq As-Sabi'i melihat Sufyan Ats-Tsauri sedang datang, mendatangi beliau. Ketika melihat Sufyan Ats-Tsauri sedang datang, beliau langsung membaca ayat, wa atainaul hukma sabiyya. Kami telah memberikan dia hukum, yaitu ilmu dalam masa ketika masih kecil. Nah ya, karena beliau melihat Abu Ishaq ini lebih tua ya. Beliau melihat Sufyan Ats-Tsauri dari kecil sudah masya Allah. Baik. Baik. Kemudian pada berikutnya. Berkata Ibnu Abi Dzib, aku tidak melihat seseorang yang sangat menyerupai dengan para tabi'in dari Sufyan Ats-Tsauri. Karena beliau tabi'in ya. Kemudian berkata Syu'bah lagi, Sa'ada Sufyan an-nas bil wara wal ilm. Sufyan Ats-Tsauri menjadi pemimpin bagi para manusia dalam masalah wara, yaitu meninggalkan sesuatu yang memberikan mudarat di akhirat. Dia memimpin manusia dalam masalah wara. Wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang memberikan mudarat pada akhiratnya, dan masalah ilmu.
Baik. Berkata Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berilmu dalam masalah halal dan haram dan Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Berkata Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qala li Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah mengatakan padaku, kata Ahmad bin Hanbal itu Imam Ahmad, lan tara bi'ainaika mithla Sufyan Ats-Tsauri hatta tamuta. Berkata Sufyan bin Uyainah mengatakan padaku, sama sekali wahai Ahmad bin Hanbal, kamu tidak akan pernah melihat dengan kedua matamu seseorang yang sampai kamu mati, seseorang yang semisal Sufyan Ats-Tsauri. Nah, makanya mulai sekarang pelajari itu bagaimana sifat warohnya beliau, sifat zuhudnya beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana dalam manhajnya beliau, bagaimana dalam akidahnya beliau. Karena nasihatnya Sufyan bin Uyainah, sama sekali kamu tidak akan melihat dengan kedua matamu seseorang yang semisal Sufyan Ats-Tsauri sampai kamu mati. Lalu kita belajar. Berikutnya supaya kita bisa baca semuanya nanti pertemuan ini. Kita cukup saja. Alhamdulillah.